Ini pertanyaannya cukup panjang, cuman kalau mau disimpulkan ya, jadi yang bertanya ini belum lama mengalami stroke ya, stroke-nya sudah sampai 5 kali dengan faktor resiko hipertensi. Hipertensinya biasanya selama ini terkontrol dengan obat-obat dari dokter gitu ya. Dia sebut nih obatnya ada amlodipin, kandesartan, bisoprolol, dapat pengencer darah juga Aspilet ya, kemudian untuk kontrol kolesterol ya simvastatin itu masih rutin dikonsumsi. Biasanya tekanan darahnya bagus, tapi belakangan kok bandel tensinya ya, sampai angkanya itu bertahan di 180/120, nih tinggi sekali ya, masih kategorinya hipertensi berat gitu ya. Dan dia menanyakan apakah bila saat ini obat-obat dari dokter tersebut tetap dikonsumsi, tapi dikombinasi dengan herbal ya. Herbal yang dimaksud di sini dia ingin meracik sendiri kombinasi antara jahe ya, temulawak, kunyit, kencur, madu, apakah berbahaya atau tidak. Hipertensi yang resisten itu definisinya adalah harus kombinasi dari minimal 3 obat hipertensi ya, dan dosisnya sudah dinaikkan sampai yang paling tinggi yang bisa ditoleransi oleh pasien, dan di antara minimal 3 obat tersebut harus ada kombinasi dengan obat hipertensi yang efeknya bikin pipis alias golongan diuretik ya, misalnya diberikan hidroklortiazid mungkin, atau klortalidon, atau misalnya furosemid gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari kombinasi yang ada sekarang itu belum ada ya golongan diuretiknya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin ini belum masuk kategori hipertensi resisten ya, apalagi dosisnya saya nggak tahu apakah sudah dioptimalkan apa belum, apakah sudah dimaksimalkan atau belum. Terkait dengan kombinasi bersama dengan obat-obatan herbal ya yang tadi disebutkan ya, saripati jahe, ya madu, terus temulawak, kunyit gitu ya. Jujur saya belum baca ya apakah ada penelitian yang mencari tahu bila dikombinasikan dengan obat-obat penyakit kronik seperti hipertensi dengan kombinasi spesifik 4 tanaman rempah-rempah tadi itu apakah ada efek berbahaya untuk tubuh atau tidak. Tapi untuk amannya begini gitu ya. Biasanya kan interaksi terhadap suatu zat yang dikonsumsi lewat mulut itu terjadinya di lambung dan saluran cerna gitu ya, terutama di lambung gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belum tahu apakah zat yang kita konsumsi bersamaan dengan obat-obat itu akan ada reaksinya atau tidak, baiknya dijarakin paling tidak 3 jam ya antara ramuan-ramuan yang diminum dan juga obat-obat dokter, karena pengosongan lambung itu kurang lebih 3 jam. Bisa dikatakan cukup aman lah kalau misalnya setelah minum ramuan rempah-rempah tadi, setelah 3 jam ya sudah turun ya, misalnya sudah keluar dari lambung atau sudah diserap, kemudian baru konsumsi obat-obat dokternya. Minimal kita meminimalisir efek interaksi obat di lambung gitu ya. Apakah ada interaksi secara enzimatik misalnya di liver atau apa, ya saya nggak bisa jawab. Yang bisa dilakukan adalah pemantauan apakah ada efek yang tidak nyaman di badan gitu ya, lalu tetap melakukan pengukuran tekanan darah yang rutin, dan juga ya tetap check up gitu ya, apakah ada perburukan fungsi ginjal segala macam ya. Tapi andai kata ada pun dengan kondisi tensi tekanan darah yang masih sangat tinggi seperti ini, saya sih lebih curiga ya ini karena tekanan darahnya belum terkontrol, misalnya sampai terjadi penurunan fungsi ginjal gitu ya. Jadi saran saya coba kembali ke dokter yang menanganinya gitu ya. Coba dimaksimalkan, dioptimalkan dosis-dosis obat anti hipertensinya, dan bila perlu ditambahkan obat dari golongan diuretik. Ini sekedar saran ya, saya tidak bisa mengintervensi pengobatan dari dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan Anda ya. Tapi kalau misalnya mau dicoba kombinasi, ada kombinasi dengan obat diuretik yang bikin pipis-pipis gitu ya, yang mungkin bermanfaat bagi orang yang tekanan darahnya rada bandel gitu ya. Andai kata masih belum respon juga ya ada lagi obat yang lain. Tapi jangan lupa kalau misalnya hipertensi resisten sudah ditegakkan gitu ya, ini harus mencari tahu ya apakah ada penyebab yang lain ya, apakah ada hipertensi sekunder yang lain. Jangan-jangan memang fungsi ginjalnya sudah menurun sehingga tekanan darahnya lebih berat gitu ya, atau misalnya ada penyebab hipertensi sekunder yang lain yang belum diidentifikasi, atau mungkin interaksi sama zat-zat yang lain. Saya nggak ngerti ya apakah jangan-jangan kombinasi herbal yang tadi bukannya justru menurunkan tekanan darah, malah ada interaksi dengan kondisi fisik Anda secara spesifik, malah membuat masalah di pembuluh darah sehingga tensinya naik ya. Itu berbagai kemungkinan bisa yang mesti dipikirkan ya. Tapi ya konsultasilah ke dokter Anda supaya dimaksimalkan obat-obatannya, jadi mudah-mudahan bisa lebih optimal dan tensinya kembali normal lagi ya. Ibu ini berusia 50 tahun,
banyak mengalami sakit-sakit sendi ya, mulai dari sendi besar ya, bahu sampai pergelangan tangan, sendi kecil gitu ya, dan jari-jari tangan. Bangun tidur juga ada kekakuan sendi dan rasa nyeri sampai cukup lama ya, berjam-jam ya, beberapa jam itu masih terasa kaku dan sakit. Nah, terus sakitnya juga katanya simetris, jadi terkenanya sendinya di kiri kanan, nggak cuma di satu sisi saja gitu ya. Apakah dengan kondisi ini saya terindikasi menderita rheumatoid arthritis? Oke, saya nggak periksa kondisi sendinya, tapi kalau misalnya dari ceritanya beliau ini, ya, ada kemungkinan ya untuk terkena rheumatoid arthritis. Salah satu yang cukup khas adalah kaku di pagi hari yang cukup lama ya, biasanya bisa sampai jam memang ya, bisa sampai 1 jam bahkan lebih gitu kalau memang menderita rheumatoid arthritis. Tapi bagaimana memastikannya, tetap balik ke kriteria diagnostik rheumatoid arthritis ya. Jumlah sendi yang terkena makin banyak itu poinnya besar gitu ya, tapi ingat harus tetap ada kriteria yang lain, misalnya kriteria imunologis, apakah rheumatoid faktor atau anti CCP-nya juga positif secara antibodi yang spesifik untuk rheumatoid arthritis gitu ya. Kemudian parameter peradangannya bisa dicek CRP ya, C-reaktif protein, atau juga laju endap darah. Kalau misalnya salah satunya juga nilainya meningkat tinggi, makin tinggi angkanya, itu juga menyumbang nilai positif. Kemudian dilihat onsetnya, ini kejadian gejala-gejalanya apakah sudah lebih dari 6 minggu atau kurang dari 6 minggu. Nah, nanti biarkan dokter penyakit dalamnya atau konsultan rheumatologinya men-scoring. Kalau misalnya memang secara skor ini memenuhi kriteria untuk ditegakkan secara klinis inilah sebuah rheumatoid arthritis kondisinya ya, dan gejalanya juga ya cocok gitu, ya sudah memang harus dimasukkan terapinya gitu ya. Jadi bisa saja memang ini terkena rheumatoid arthritis, apalagi mengingatnya ada kaku sendi pagi hari ya yang cukup lama gitu, dan ini distribusi sakit sendinya nih simetris gitu ya. Jadi ya agak-agak menjurus ke sana sih memang, meskipun masih bisa dipikirkan diagnostik banding yang lain gitu ya, misalnya penyakit autoimun yang lain ya, atau misalnya kondisi yang menyebabkan nyeri sendi lainnya. Nanti mesti diperiksa benar-benar sama dokternya sendinya ya. Saya sudah makan jengkol, tidak bisa kencing, sekali kencing sakit, dan air kencing sedikit-sedikit. Setelah beberapa hari saya kencing berdarah sampai ada gumpalan darah dikeluarkan melalui urin. Apakah saya gangguan ginjal, dok, dan apa solusinya? Kalau dari cerita seperti ini ya, sangat mungkin betul ya mengalami yang namanya gangguan ginjal akut, karena ya ini cukup khas ya ceritanya ya untuk keracunan jengkol. Keracunan jengkol ini tidak selalu terjadi gitu ya, dan dari patofisiologi, dari mekanisme kejadian ya, mekanisme terjadinya penyakit keracunan asam jengkolat ini butuh apa ya, genetik tertentu sih sebenarnya ya. Jadi nggak semua orang yang makan jengkol pasti kejadian juga. Makanya kan ya segitu banyak orang yang suka jengkol, tapi kan nggak semuanya juga mengalami gagal ginjal akut. Tapi kalau misalnya sampai beberapa saat setelah makan jengkol mengalami kejadian yang seperti ini, sangat patut kita curigai terjadi gangguan ginjal akut. Karena cukup khas ya, keracunan jengkol itu si jengkolnya, jengkolik acid ya, asam jengkolatnya akan mengkristal. Nah, kristalnya ini bisa menyebabkan kerusakan ya di tubulus ya, di bagian penyaringan ginjal tersebut, atau dia menyebabkan sumbatan aliran kencing ya, sehingga bisa ginjalnya bengkak, bisa jadi susah buang air kecil, dan sekalinya buang air kecil berdarah. Ini ceritanya agak-agak klasik sih sebenarnya ya untuk keracunan jengkol. Jadi mudah-mudahan yang menanyakan ini sudah mencari pertolongan ya, dan sudah diperiksa gitu ya, karena kalau memang benar keracunan jengkol ya sampai gagal ginjal akut, ini bisa spektrumnya mulai dari dikasih cairan sama obat-obatan saja terus bisa sembuh sendiri, atau bisa juga sampai membutuhkan terapi pengganti ginjal alias cuci darah, tergantung derajat beratnya gangguan ginjal akutnya gitu ya. Apapun itu ya, ini keluhannya cukup signifikan ya, dan ada tanda bahaya yaitu buang air kecilnya berdarah gitu. Jadi cepet-cepet deh periksa ya, mudah-mudahan sih udah diperiksa ini, karena saya jawab pertanyaannya udah berapa hari ini setelah yang bersangkutan menanyakan ya. Semoga cepat sembuh ya. Dokter, apakah warna kuning pada mata karena hepatitis A dapat hilang dan kembali warna putih? Jawaban singkatnya bisa, gitu ya. Jadi hepatitis A ya itu adalah infeksi virus hepatitis ya, infeksi virus yang menyerang liver yang paling terkenal menyebabkan sakit kuning. Sebenarnya infeksi virus ke liver apapun, hepatitis A, B, C, D, E, semuanya bisa saja menimbulkan gejala kuning kalau terjadi sumbatan aliran empedu di dalam liver ya. Jadi ini kan livernya bengkak, terjadi peradangan, otomatis ada resiko terjadi penyumbatan di saluran empedu yang di dalam liver. Nah, kalau misalnya kesumbat ya tentu saja terjadi yang namanya kolestasis ya, hambatan aliran biliar ya, aliran empedu, sehingga
malah balik ke darah. Nah, pas balik ke darah itu dia numpuk nanti di jaringan-jaringan lunak ya. Salah satunya yang paling gampang dilihat itu di mata, di sklera. Sklera itu bagian putih mata kita, nanti dia jadi kekuningan gitu ya. Kalau misalnya makin banyak bilirubin yang menumpuk, nanti akan ke kulit ya, ke bawah kulit terlihat sehingga kulitnya seperti kekuningan gitu ya. Air kencingnya menjadi seperti teh gitu ya. Nah, sekarang ini balik ke pertanyaannya, apakah bisa kembali warna matanya? Bisa ya. Jadi kalau hepatitis A itu meskipun gejalanya akut dan sangat mengganggu pasiennya ya, biasanya lemes banget, mual muntah hebat, nyeri perut kanan atas, bisa demam tinggi, kalau dicek lab itu enzim livernya meningkat tinggi sekali, bisa ratusan sampai ribuan, SGT-SGPT-nya meningkat gitu ya. Tapi ini adalah penyakit yang self-limiting disease, dalam arti kata bisa sembuh dengan sendirinya. Namun kalau derajat sumbatan empedunya makin berat gitu ya, kuningnya cukup signifikan, memang dari pengalaman kadang butuh waktu ya, bisa sampai bulan gitu ya, ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan lebih dari itu baru kadar kuningnya menghilang sama sekali. Tapi kembali normal, hampir pasti kembali normal ya. Memang pada sebagian kecil kasus hepatitis A ini bisa berkembang menjadi hepatitis fulminan alias hepatitis yang berbahaya yang bisa menyebabkan gagal hati akut, dan ini mengancam nyawa sih kalau sampai komplikasinya ke sana ya. Tapi biasanya sangat jarang ya, dan lebih dari 90% pasien penderita hepatitis A itu akan sembuh sendiri, yang penting istirahat. Dan kadang-kadang juga selama masih bisa makan minum, nggak ada tanda-tanda dehidrasi, keluhannya bisa diatasi dengan obat-obat pereda gejala, biasanya juga tidak perlu dirawat ya. Jadi banyak istirahat, minum suplemen biasanya yang mengandung ekstrak temulawak gitu ya, misalnya kurkuma gitu ya. Nah itu nanti ya di follow up aja ya, dilihat enzim livernya nanti pelan-pelan membaik, terus juga kadar bilirubinnya, empedu yang meningkat yang menyebabkan kuning juga pelan-pelan berkurang sampai akhirnya kuning di matanya kembali normal lagi jadi putih gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir, yang penting periksakan ke dokter. Pertanyaan kecewa terakhir ya, ini dari video kena hepatitis B, nggak perlu obat ya, ini selalu ada aja ya pertanyaan tentang hepatitis B ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini dari O16 spasi X7R ya, nama akunnya susah bener. Dok, saya mau tanya, saya positif hepatitis B kayaknya ya. Jadi sudah merasa badan mudah lelah, lalu perut terasa mual. Bagaimana cara ngatasinya ya? Nah, jadi keluhan mudah lelah ya plus mual ini tidak spesifik untuk hepatitis B ya. Ya kalau misalnya hepatitis B akut atau hepatitis B kronik yang sudah berkembang menjadi penyakit hati kronik, ya bisa saja sih mengalami keluhan seperti ini. Tapi kan mudah lelah, mual itu juga bisa terjadi karena kondisi yang lain. Contoh paling gampang ya, kalau ketemu pasien ini yang pertama kali kepikiran bukan hepatitis B, sakit lambung nggak nih, sakit mah nggak nih gitu ya. Jadi memang perlu pemeriksaan gitu ya. Terus ya juga dilakukan anamnesis tambahan ya, gejala-gejala yang lain apa nih, ada keluhan saluran cerna yang lain kah gitu ya, jangan ini asam lambung naik, GERD gitu ya. Karena kalau berhubungan dengan sakit saluran cerna, nggak harus liver gitu ya, lemes itu biasanya selalu mengikuti, bahkan lemes dan pusing ya gitu, kayak keliengan itu sering banget ya saya temukan pada pasien-pasien yang gangguan lambung misalnya gitu ya. Jadi belum tentu gejala yang dirasakan saat ini berhubungan dengan hepatitis B-nya ya, tapi kalau misalnya memang sudah tahu positif, ya udah lakukanlah pengkajian hepatitis B berikutnya ya, dicari tahu apakah virus hepatitis B-nya ini masih istilahnya anteng-anteng aja, masih imun toleran sehingga belum diperlukan pemberian obat antivirus, atau dia sudah menyebabkan radang hati hepatitis B kronik sehingga perlu diberikan obat antivirus supaya mencegah penyakit hati kronis berkembang menjadi sirosis atau bahkan menjadi kanker hati gitu ya. Untuk strategi pengobatan hepatitis B seperti itu ya. Jadi yang penting periksakan dulu ke dokter. Mudah-mudahan sih keluhan lemes dan mual-mualnya ini cuma sakit mah biasa aja. Yang penting jaga makan dulu. Kalau mual atau begah itu selalu ingat hindari makanan yang tinggi lemak ya, karena lemak itu akan menghambat pengosongan lambung ya. Jadi dicerna di lambung itu lebih lama, turun dari lambungnya lebih lama, sehingga pada saat kita mau makan berikutnya itu masih ada sisa lemaknya itu ya. Jadi begah sehingga bisa menimbulkan mual gitu ya. Ya mungkin itu sekian dulu untuk kecewa edisi bulan apa? Oktober part 2 ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, menambah informasi bagi teman-teman semua. Pertanyaan menarik-menarik, dan sampai jumpa di sesi kecewa berikutnya. Bye bye. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.